Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, sebelum kita mulai, pertama gue mau bilang dulu sorry bahwa hari ini kita akan lebih siang ya si DCWT-nya, karena kemarin gue baru pulang itu sampai rumah subuh ya, jadi ya memang belum capek, jadi ya rada siangan sedikit bangunnya, jadi otomatis DCWT semua kegeser ya. Oke, langsung aja kita masuk. Dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 0,81%. Dengan total market cap mencapai di 3,23 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,22%. BTC kondisinya berhasil reclaim MA20. Wow ya. Bagus ya, mulai ada perlawanan dari para bulls ya kan, kemarin-kemarin reject terus, tiba-tiba mulai ada momentum lagi. Nah, tetapi masih belum berhasil MA50 ya. Jadi this is good ya, tetapi masih cukup jauh dan masih cukup banyak PR-PR yang harus diselesaikan ya. Seperti MA50 dan juga struktur 99.051 USD, dan mungkin lebih penting lagi adalah reclaim 100.000 begitu. Karena kalau sudah mulai terjadi reclaim 100.000 dan BTC bisa konsisten terus daily close di atas dari 100.000, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu pertanda yang cukup baik yang menunjukkan bahwa market siap untuk melanjutkan momentum bullishnya lagi begitu ya. Oke, jadi untuk sekarang PR dari Bitcoin adalah mempertahankan 97.570 ya. Semoga dia bisa nahan terus di sini ya. Dan ya tinggal kita lihat, ini mungkin bisa aja jadi duel antara MA20 dengan MA50 ya. Oke. Jadi itu kurang lebih PR untuk Bitcoin, bertahan di atas 97.570, dan mungkin ya kalau bisa ya, selain dari bertahan di sini, kalau bisa mantul and reclaim 50, that's even better begitu ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin di daily ya. Kalau untuk di weekly sih kita bisa di sini overall good newsnya apa? Good newsnya itu kan ya kita sudah mulai terbentuk weekly close-nya yang ya kan kemarin sih lower high nih ya. Nah, di sini mulai terbentuk higher low. Jadi lagi-lagi ada perlawanan dari para bulls begitu ya. Dan kalau kita mau ngomong juga di sini ada ya, jadi a bit of a triangle juga ya. Kita bisa di sini ya. Walaupun jujur gue sih lebih suka pakai struktur, tapi ya mulai ada terbentuk seperti ini ya. Jadi ya kita lihat dia akan breaknya kemana. Semoga ya kalau kita mau dia lebih bullish, ya dia break ke atas dan jadikan ini sebagai support begitu ya. Tapi lagi-lagi nih, kalau gue pribadi sih gue nggak terlalu sering pakai ya, gue lebih suka pakai struktur aja begitu. Tapi ya overall not bad lah, not bad ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita kondisinya membaik. Nah, untuk ETH dia masih reject sayangnya ya. Nah, ini perbedaannya, makanya kenapa dominance masih cenderung meningkat ya. Kayak ETH aja dia masih belum berhasil reclaim 2744. Tapi sama 20 oke lah berhasil ya. Tapi resisten ini cukup alot untuk ETH ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini ke-7 kali ya. Semoga hari ini bisa direclaim oleh Ethereum. Struktur resisten di 2744,5 gitu ya. Next kita geser dulu ke DXY. Untuk DXY sendiri, wah terjun payung ya. Nah ini dia mungkin penyebabnya ya, kenapa kripto kemarin tuh lebih subur begitu. Karena memang korelasinya dengan indeks dolar adalah kalau indeks dolar melemah, maka kripto cenderung rally begitu ya. Kenapa bang bisa seperti itu? Ya lagi-lagi gini, ini pairnya apa namanya? BTC USD, Ethereum USD ya. Nah, yang bisa bikin ini jadi kesannya lebih mahal atau lebih rendah adalah antara demand dari aset tersebut yang menggunakan pair USD itu meningkat atau USD-nya melemah, ya dong. Ya antara dua itu aja. Begitu. Nah, makanya kalau sampai di XY melemah, itu adalah hal yang cenderung bullish untuk kripto, ya. Tapi gini, nggak selalu juga. Kadang-kadang bisa aja misalkan nih, di XY melemah ya, tapi kriptonya even lower lagi ya, lebih melemah lagi demand-nya. Itu bisa aja terjadi begitu. Tapi in general korelasinya adalah saat indeks dolar melemah biasanya kripto akan subur begitu ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kemarin reclaim MA20 ya, dan bahkan reclaim juga 61,21% begitu. Jadi masih ada perlawanan lagi dari para Bitcoin maxi mungkin ya. Next, balance sheet.
Wah, nah ini yang dikhawatirkan. Pantes ya. Gua kemarin nggak bisa lihat soalnya ya. Jadi kita bisa di sini setelah keluar data selanjutnya turun lagi ya. Pantesan gua ya, pantesan ya. Ya memang lagi-lagi data tidak berbohong ya. Jadi saat keluar data bahwa balance sheet turun lagi, ya lo bisa lihat BTCD menguat kembali. Begitu. Jadi berkorelasi sebenarnya ya. Liquidity itu sangat berkorelasi dengan Bitcoin dominance. Begitu. Jadi selama masih QT, kecenderungannya Bitcoin dominance akan mendominasi. Begitu. Dan kalau kita mulai masuk ke QE, atau kita gini deh, nggak usah masuk ke QE dulu ya. Ini mulai flat aja, mulai naik dikit-dikit. Ya, lu bisa lihat sendiri kan, faktanya membuat ada perbedaan di market. Begitu. Nih lihat, waktu dia ada peningkatan, BTCD turun ya. Tiba-tiba turun lagi, apa yang terjadi? Boom, ya, rally dengan cukup signifikan. Begitu. So, ya apa namanya? Ya makanya gue udah sering banget ngomong kan, stick 60-40, 70-30 sampai ada kejelasan yang lebih, ya ada kejelasan yang lebih dari the facts. Begitu. Kemarin kan cuma baru peningkatan dikit nih. Gue udah bilang di Agustus bisa aja gitu kan, bisa aja cuma fake out gitu. So, ya stick to 60-40 lah ya. Oke, next kita geser dulu ke ini news. Newsnya ini datang dari SEC dari US, di mana dia meng-acknowledge 3 spot XRP ETF ya. Nah, acknowledgement itu belum belum di approve, tapi sudah mendekati ke approve. Dan terakhir kali seperti spot ETF Bitcoin, spot ETF ETH itu juga sebelum dia di approve itu masuk dulu ke masa-masa acknowledgement. Begitu ya. Nah, ini untuk apa aja? Ada CoinShare ya yang sudah si ETF filing itu disubmit oleh CoinShare, oleh juga Grayscale, 21 Shares dan Bitwise. Di sini nggak ada BlackRock ya. Ya, tapi oke, 4 ini not bad ya. Nah, jadi ya tinggal mungkin buat lu yang pengen terus akumulasi XRP bisa ya, monggo. Walaupun jujurnya secara pergerakan sih XRP malah nggak terlalu bullish amat ya, malah dia reject oleh resisten di angka 2,7255 begitu ya. Nah, apakah kalau tidak ada hype mungkin jangan-jangan bisa beneran rally saat keluar nih si ETF-nya, saat udah bener-bener di approve? Maybe ya. Tapi apapun itu ya kita sih jangan pernah berharap kayak cuma dalam sehari begitu. Wah, ini nanti kalau sudah di approve kita bakal long terus kita cuan. Wah, hati-hati deh, jangan gitu mikirnya ya. Kalau tertarik pengen punya exposure lebih ke XRP ya boleh, sekarang tinggal dibeli gitu ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk makronya mungkin ya. Oh, sorry, nyaris lupa. Economic calendar. Untuk economic calendar hari ini dari US ada apa? Coba kita cek ya. Hari ini kita akan keluar data. Kayaknya harusnya penuh hari ini ya. Oh enggak, itu kemarin ya. Sorry, itu kemarin. Nah, hari ini ya lumayan sih ada 3 ya. Ada di sini S&P Global Manufacturing PMI, ada juga S&P Global Services PMI dan juga Existing Home Sales. Itu keluar di jam ya 10 lah, 10-an ya sampai jam 9.45-an lah ya, daerah jam 10-an. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam segini, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang target TP dan SL gitu. Ya kalau untuk konservatif juga sama ya, pasang target TP juga gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini belum ada setup futures ya, karena kemarin dia retest ke 96.433 dan langsung rally reclaim. Maka dari itu tidak ada setup. Langsung aja ke posisi spot. Untuk spot di angka 97.570, lalu di angka 96.433 dan di 95.581 begitu ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sebenarnya itu kita sudah bisa buka posisi short ya kan. Di sini posisi short satu di sini ya. Ini kan yang pertama nih. Yang pertama udah kena target TP ya. Nah udah gitu setup yang kedua juga udah kena target TP lagi. Nah ini setup short yang ketiga nih, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 lagi di angka 2744,5. Nah, posisi short ini kalau kita mau konservatif ya, boleh pertimbangkan di struktur sini di angka 2669. Tapi kalau mau agresif ya di tempat yang sama seperti sebelum-sebelumnya di angka 2619. Untuk posisi spot karena belum terjadi reclaim ya berarti masih sama ya, tapi sebenarnya EMA 20 juga boleh dipertimbangkan. Jadi buy limitnya mungkin bisa EMA 20 di angka 2711. Lalu di angka 2619 dan juga di 2552 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup, gue akan ingatkan lagi ya untuk para newbies gini. Nanti ya at some point menurut gue kita akan lagi masuk ke dalam masa-masa bullish gitu ya. Mungkin mirip-mirip seperti di sini gitu ya. Mirip-mirip kayak masa-masa di sini gitu. Nah, harus hati-hati sekali karena akan banyak sekali orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya tahu persis market mau bergeraknya seperti apa, ya. Ya kayak dulu kan, ya nggak usah jauh-jauh, ya baru masih bulan ini kayaknya ya, masih bulan ini gitu ya, rata-rata masih banyak yang ngomong kayak, bukan rata-rata, masih ada beberapa dukun yang bilang, wah kita akan ke altcoin season, bla bla bla, ya, digeser-geser mulu, ya dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi nggak sesuai sama dalam tanda kutip janji dia kan. Nah, jadi sekali lagi pembelajaran buat kita bahwa tidak ada orang yang tahu persis market mau ngapain, ya. Dan tentunya gue pribadi pun gak mengklaim gue tahu market mau ngapain. Tugas kita tuh apa? Tugas kita adalah bereaksi terhadap market. Kita peka terhadap market, ya. Kemarin kan membuat struktur lower low, lower high, lower low, lower high, MA 20, 50 masih menjadi musuh, ya masih menjadi resisten. Nah, sekarang mulai terjadi reclaim. Struktur mulai ada sedikit pemecahan. Nggak lanjut lagi membuat suatu lower high. Begitu mulai terbentuk suatu higher high di sini. Nah, artinya apa? Mulai ada pergeseran, mulai ada perlawanan dari para bulls. Tapi belum pasti juga dia pasti reversal. Nah, para dukun baru begini udah teriak-teriak, reversal, reversal, pasti nih, bla 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 bla. Tugas kita tuh bukan begitu. Tugas kita itu bereaksi, kita peka terhadap market. Begitu. Ya, dia benar dia mulai menunjukkan ada momentum yang lebih bullish. Tetapi dia masih ada PR-PR-nya seperti yang tadi kita bahas. Nah, sebelum itu semua dia selesaikan, ya kita jangan terlalu GR, jangan terlalu pede, begitu. Ya, itu aja sih. Ya, itu saran gue yang paling penting untuk para newbies karena nanti gini, saat momentum lebih bullish lagi, akan lebih banyak lagi orang yang so tahu market bakal begini, market bakal begitu, udah pasti begini, udah pasti begitu, ya. Nah, jangan sampai mau kena lagi dengan janji manis. Begitu harusnya udah bosen dong kena terus janji manis kan, ya. Nah, jadi untuk para newbies, please jangan sampai mau kenal lagi dan terus konsisten aja. DCA.
DCA enak kan, nggak perlu repot-repot, nggak perlu ribet-ribet, ya TA-nya nggak usah yang aneh-aneh gitu ya, tapi profit begitu. Jadi seperti yang dulu Bro Aina pernah bilang ya, nggak guna lah kita pinter, cerdik dan lain-lain, tapi mindsetnya salah. Bener, setuju. Ya. TA simple tuh bisa menang dibandingin orang yang TA-nya luar biasa ribet. Wah, kayaknya jenius banget, tapi mindsetnya salah. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir, salam tabur tuai ya. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.